Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam 2,5%, close di 7.915. Investor asing hari ini untuk market reguler mencatatkan net sales sebesar 304 miliar, namun untuk market tuna dan negosiasi ternyata ada net buy 3,3 triliun. Yang artinya untuk all market posisi saat ini net buy asing mencapai 3 triliun rupiah. Sebenarnya ada alasan kenapa IHSG bisa jatuh cukup dalam 2,5% ke level 7.915. Nah, kita pun melihat kejatuhan IHSG ini sebagai salah satu pertanda ya bahwa IHSG itu memang sudah overbought. Artinya memang sudah naik cukup tinggi. Jadi wajar kalau misalkan ada pihak-pihak terutama investor asing yang mau melakukan take profit. Nah, di sini guys ya sudah saya mark agar teman-teman juga bisa baca sekalian ya. Pelaku pasar kini menunggu pertemuan APEC Economic Leaders Meeting pada 29 Oktober mendatang di tengah rencana penerapan tarif baru Amerika Serikat terhadap China yang dijadwalkan akan mulai berlaku di 1 November. Jadi perang dagang ini masih belum usai. Selain faktor perang dagang, Hans juga menyebut bahwa pasar keuangan global juga dibayangi kekhawatiran gagal bayar dua bank regional di Amerika Serikat serta potensi government shutdown yang menekan prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Nah, memang kita lihat untuk market regular hari ini penurunan untuk saham-saham big banks maupun juga saham-saham konglo yang kita lihat memang sudah naik cukup tinggi dan hari ini rata-rata turun ya dikarenakan juga adanya take profit dari asing. Oke guys, kita akan coba bahas ya. Sebenarnya ada satu big bangs yang sangat menarik guys untuk di hari ini. Kita akan bahas juga ya. Nah, untuk kurs rupiah ternyata hari ini ada sedikit pelemahan 0,04% saja di level 16.575 rupiah per 1 US dollar. Karena hari ini opennya di 16.570 rupiah per 1 USD. Nah, saham yang menurut saya menarik adalah BBCA guys. Entah kenapa BBCA ini memang paling menarik ya untuk pergerakan hari ini dibandingkan dengan saham big banks lain yang di net sell asing. Ternyata BBCA hari ini di net buy oleh asing. Kita sudah sempat bahas ke teman-teman bahwa laporan bulanan perbankan untuk bank only ya, rata-rata di bulan Agustus itu turun guys, mayoritas turun. Terutama untuk Bank Himbara, ada BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri itu bank only-nya turun untuk Agustus. Sedangkan BBCA ini masih mampu naik. Artinya, wajar sekali jika asing masih mau nih untuk mengakumulasi saham BBCA. Nah, BBCA hari ini naik 2,7% di level Rp7.500 per saham. Ini bisa menjadi salah satu katalis positif di mana kinerja atau fundamental BBCA menyelamatkan harga sahamnya dari kejatuhan yang lebih dalam lagi. Otomatis teman-teman yang kemarin sudah melakukan averaging down di level support, teman-teman bisa bernafas cukup lega. Untuk BBCA hari ini akumulasinya bagus, terutama dari ZPRX, LGKZ sebagai top buyer. Dan kita lihat retail mulai jual. Ini adalah mereka yang swing trade buy on weakness, lalu ketika ada kenaikan mereka memilih jual, ada XC, SQ, YP, lalu ada PD dan lainnya. Oke guys, jadi kita akan coba lihat seberapa besar akumulasi asing di BBCA ya. Untuk BBCA hari ini ternyata ada net buy 242 miliar dengan kenaikan 2,7%. Ini kita harapkan semoga menjadi awal dari kenaikan BBCA yang mana benar-benar akan naik dibarengi dengan akumulasi asing. Karena jika akumulasi asingnya rutin, otomatis kenaikan BBCA juga bisa menjadi ladang cuan untuk kita. Karena tentunya kita bisa melakukan trend following. Either teman-teman yang sudah beli di bawah 7.500, 7.200, 7.300, 7.400 hari ini, ataupun mungkin besok teman-teman mau coba untuk buy lagi di bawah 7.700. Saya rasa masih ada peluang untuk teman-teman yang mungkin ingin tambah muatan di BBCA dan ingin re-entry kembali. Tapi tetap perlu diingat ya, posisi retailnya masih cukup banyak guys. Sehingga ini tergantung asing. Apakah asing akan menaikkan BBCA kembali dan nanti retailnya perlahan-lahan berkurang dengan take profit atau asing malah lanjut jual. Lanjut ke BBRI. Untuk BBRI hari ini juga sempat naik sebenarnya, tapi ternyata mengalami penurunan alias close merah.
minus 0,8% di level 3.500 ya hari ini ya. Sorry, kita cek close-nya di 3.500 guys. 3.500 dan ada distribusi dari AK KZ CCXA. Nah, meskipun hari ini ada net sell, tapi kita lihat beberapa investor asing ini mulai akumulasi guys. Ada AZZP ya di sini. Kita cek untuk foreign-nya guys. Nah, ini guys asingnya. ZP sebagai top buyer, lalu ada BK dan RX. Ya, meskipun belum sebesar net sell-nya ya, tapi kita melihat nih, mulai ada tanda-tanda akumulasi. Meskipun kecil ya, karena memang hari ini masih net sell di 159 miliar. Yang otomatis dari sisi perbankan besar yang paling menarik untuk dilirik ya tadi BBCA. Karena Bank Himbara ya secara fundamental memang sedang terjadi penurunan. Kita ke BBNI guys. Untuk BBNI ada koreksi 1,3% di level Rp3.800 per saham. Setelah kemarin naik ya. Kemarin itu naik 2,12%. Untuk BBNI hari ini juga terdapat distribusi dari AK, YUZ, PCP. Namun kita lihat ternyata asingnya juga masuk. Beberapa mulai masuk. Ada KZ, YP, dan juga BK. Kita lihat untuk BBNI. BBNI hari ini ternyata ada net sell 49,8 miliar guys. Ya lumayan lah, lebih tinggi dibandingkan kemarin. Kemarin itu 30 M untuk net sell, hari ini 49,8 miliar. Jadi kemarin kenaikannya hanya sementara saja. Lalu ada Bank Mandiri yang kita lihat hari ini ada koreksi 0,9% di level Rp4.050 per saham dan kita lihat mulai sideways di harga supportnya dekat dengan support 4.000-an. Untuk Bank Mandiri hari ini ada distribusi masih ya ada penjualan yang cukup besar dari asing. Ada AKYORX sebagai top seller, namun AZBKDR terpantau mulai melakukan akumulasi. Kita lihat untuk Bank Mandiri. Ini ada net sell di 375 miliar, cukup besar dibandingkan kemarin. Jadi untuk BBRI, Bank Mandiri mungkin kita masih harus wait and see, tapi untuk BBCA bisa coba dimasukkan watchlist untuk besok dan dipantau. Sebenarnya kita melihat hari ini banyak sekali saham-saham Konglo yang jatuh, ada yang jatuh dari ketinggian dan itu wajar karena ketika ada gonjang-ganjing global, ya ada krisis ataupun apapun lah di market global, biasanya investor asing itu akan menarik dana mereka alias melakukan take profit. Dan yang di take profit paling besar adalah saham-saham yang sudah naik tinggi. Dalam hal ini, saham yang sudah naik tinggi adalah saham-saham konglomerasi. Jadi hari ini wajar ya IHSG-nya turun sangat dalam karena saham Konglo juga turunnya lumayan, guys. Oke guys, next kita bahas TBIG. Untuk TBIG hari ini naik 5,3% di level Rp1.960 per saham. Kita sempat bahas waktu itu ketika terjadi kenaikan, namun ketika turun tidak masuk ke radar pembahasan ya, karena bisa saja ini false breakout. Tapi jika kita perhatikan memang masih mampu bertahan dan kemarin itu kembali sideways di MA50-nya. Jadi kalau misalkan hari ini ada akumulasi wajar harga sahamnya lanjut naik. Tapi secara jangka pendek kita lihat trennya mulai naik guys, mulai bagus sekali. Terlihat dari adanya beberapa area higher low yang mampu dilanjutkan dengan kenaikan. Bahkan adanya akumulasi, terutama dari PD, GR, DR, XL, dan BQ sebagai top buyer untuk hari ini. Kita coba lihat untuk TB. Tebing hari ini ternyata net buy 1,5 miliar dan mulai bagus ya untuk akumulasi asing di saham Tebing. Teman-teman juga bisa masukkan ke dalam watchlist untuk di hari Senin. Semoga Tebing bisa melanjutkan kenaikan dengan adanya akumulasi. Kita lanjut ke saham Cepin, guys. Untuk Cepin ada kenaikan 2,2%, lanjut naik setelah kemarin juga naik 4,7%. Hari ini close di Rp4.970 per saham. Kita lihat akumulasinya bagus, terutama dari PD, YUDP sebagai top buyer-nya. Beberapa investor retail terpantau melakukan penjualan alias take profit di saham Cepin. Jadi kita lihat hari ini untuk saham Cepin berdasarkan transaksi ya. Ada net buy lanjutan. Kemarin net buy 9,4 miliar, hari ini 3,3 miliar. Ya, jadi kita lihat memang akumulasinya masih bagus sehingga untuk Cepin pun masih bisa dipantau. Tapi jika ada normal correction, teman-teman bisa tunggu area higher low-nya.
Kita lanjut ke saham MAPI, guys. Untuk MAPI kemarin itu naik cukup tinggi, 8,7%. Hari ini hanya naik 1,2% saja, close di Rp1.265 per saham, dan retest di MA 150. Jika di hari Senin besok ternyata MAPI-nya breakout, maka potensi bisa di atas 1.300. Untuk MAPI, kita lihat memang ada akumulasi dari top 5, namun secara average atau rata-rata ini cukup netral. Ada akumulasi dari NIBBKZ, namun beberapa investor retail jualan. Ada PD, YPXL, MG, dan CC. Kita lihat untuk saham MAPI. MAPI ini ternyata masih ada net buy. Kemarin net buy-nya besar ya, 21 miliar. Hari ini hanya 5,4 miliar saja. Tapi it's okay, karena memang IHSG-nya sedang turun, jadi akumulasi asing untuk beberapa saham tidak terlampau besar pun ya sebenarnya hal yang cukup wajar ya. Next kita bahas saham Indi. Indi melanjutkan kenaikan, tapi saya rasa hari ini banyak sekali yang take profit nih, karena sempat naik ke area high di 2690 tapi close di 2550. Sehingga kita lihat hari ini yang masuk akumulasi adalah dari asing. Ada CCAK BBCP yang lanjut akumulasi. Sedangkan beberapa investor retail terpantau jualan alias take profit. Jadi, congratulations untuk teman-teman yang hari ini bisa merealisasikan profit, terutama untuk di saham-saham yang sempat uptrend tinggi. Salah satunya adalah saham Indi. Untuk Indi, kita lihat hari ini ada net buy cukup besar dari asing 55,9 miliar. Artinya untuk teman-teman yang belum jualan, belum take profit, masih ada peluang nih untuk teman-teman bisa cuan lebih besar lagi. Tapi juga perlu diperhatikan jika ternyata Indinya nanti jebol support, maka lebih baik teman-teman juga segera melakukan take profit. Oke guys, coba kita lihat ya. Hari ini sebenarnya yang menarik adalah saham-saham yang di net sell asing, guys. Teman-teman bisa lihat, contohnya ada saham Archie, HRTA, Brand, PTRO, bahkan juga Big Banks ya, termasuk ada Bank Mandiri, BBRI. Selanjutnya ada DSSA yang kita lihat juga memiliki market cap yang besar karena kenaikan yang tinggi. Hari ini amblas 13%. Lalu saham-saham konglo lain seperti BRPT, lalu CDIA juga turun ya. BBNI termasuk, lalu ada Gosco juga koreksi setelah kemarin arak beberapa kali. Lalu ada Kalbe Farma, SMIL, DSNG, Bumi. Bumi juga sempat naik, guys. Ada IMPC, Adro, FUTR, dan CBDK. Nah, ini kan banyak sekali sebenarnya ya saham-saham konglo yang hari ini di net sell asing ataupun di take profit oleh asing. Dan selain saham, konglo, sebenarnya yang di net sell asing juga banyak guys, saham gorengan ada, saham-saham fundamental juga beberapa, yang sudah naik tinggi ya tentunya, seperti contohnya Toba INRG, itu kan sudah naik cukup tinggi. Jadi ketika asingnya jual, ya harga sahamnya pasti akan anjlok. Dan hati-hati nih untuk teman-teman yang trend following, mungkin volumenya bisa dikurangi terlebih dahulu karena potensi asing jualannya masih cukup besar. Alias nanti asingnya take profit, teman-teman malah nyangkut di harga tinggi. Itu yang sebenarnya kita hindari dan tidak kita harapkan terjadi ke teman-teman investor ataupun trader. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Untuk besok mungkin ada beberapa saham requestan yang akan kita bahas, jadi silahkan tulis di kolom komentar dan saham yang paling menarik akan coba kita ulas. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.